Buuk itu seneng MC Hammer, Chris Cross. Kebayang nggak? Oh kebayang tuh setelana hip hop itu bisa dapat gelar gitaris 1000 band lah. Kalau misalnya GB gitu drummer 1000 band. Di Banjaran. Oh di Banjaran. Dulu di Banjaran tuh Bandung bukan? Bandung Selatan. Di seberapa? 7 band. Dulu tuh 9 band. 9 band dalam satu acara. Satu acara. Damn. Untuk berkarir itu memang harus butuh Proses ya, proses pertemanan dan segala macam. Dihina aku batur, diomongkeun batur. Wah. Extension edisi ketiga dan sekarang saya Sokilas masih bersama Saya main Friza dan sekarang ada Bu Nah, Frederickson. bisa salah nyebut Kita tadi nama si Buk teh ngaranna lain rek Buk Frederickson, tapi leres Frederickson. Karena beliau ini terinspirasi dengan salah satu gitaris yang begitu benar? Segitulah. Oke, gimana Ya. kabarnya Mang Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi memang di Extension ini tamunya selalu spesial. Ya, karena kita bukan martabak. Kalau martabak ada martabak biasa, spesial dan istimewa. Di sini mah semuanya spesial. KB spesial. Pakai telurna opat. Biar nikmat. Sekarang Mang Buk nih, kesibukan apa nih sekarang? Akhir-akhir ini. Sibuk sekarang mah BMX kan lu tetep terus sepedahan Wes. masa pandemi gini mah manggung juga virtual palingnya. Ya. Jadi ya gitu. Sepedahan we lah ya olahraga. Sekarang kita bakal ngobrol lebih dalam nih Ngupas tuntas siapakah tentang tokoh seorang kita Buk ini ya. gitu kan. Ya. Jadi kita sih pengen tahu ya karena istilahnya istilah kita tuh pasti tumbuh berkembang lah ya di dunia musik ini tuh. Sebenarnya Mang Buk tuh awal karir bermusik itu mulai dari kapan sih, Mang? SMP kelas 1. SMP Mang Buk berarti kita SD kelas 6. Anjir. Beda. Kira-kira tahun sabaraan eta? SMP kelas 1 teh berarti 93 94 gitu lah. 93 94. Tahun segituan lah ya, SMP, 93. Benar 93. Nah, apakah waktu itu tuh langsung ngepang gitu atau naon heula? Awalnya gimana? Jadi awal teh emang terbentuk dari lingkungan terus teh emang pada saat itu teh emang lagi boomingnya Guns N' Roses kan yang gitu-gitulah, Metallica, Bon Jovi. Jadi awal band teh sama kakak kelas sih sebenarnya. Jadi SMP kelas 1 urang ngungkul kelas 1. Yang vokal kelas 2, yang main gitar kelas 2, yang main drum kelas 3. Jadi dari dulu tuh emang mainnya jeung saluhureun we gitu, terus diajakan Jadi main. dulu juga memang gitar gitu ya pas waktu awalnya. Gitar. Bawain Sweet Chalomen. Pokoknya mah khususnya band itu teh khusus nge-cover lagu-lagu Guns N' Roses pada saat itu teh. Itu tuh dulu di Bandung gimana, Mang? Di Banjaran. Oh, di Banjaran. Dulu Dulu di Banjaran tuh Bandung bukan? Bandung Selatan. Ditanya Bandung Banjaran. Iya, Bandung Ya, Selatan. tapi kan biasanya batur mah lawan ngejelasin teh orang lain dari mana mah Bandung, pada Bandungna mana? Iya. Cianjur. Ini mah apa? Local pride gitu. Banjaran harus bawa nama daerah. Berarti awal di Banjaran, Guns N' Rosesan. Guns N' Rosesan. Nah, kemudian Sebelum lebih jauh lagi, untuk profiling kita ngejelasin nih bahwa Box ini dulu tergabung di Mawar Berduri sampai Iya. sekarang masih. Terus di yang paling old schoolnya di Turtle Junior. Terus ada lagi nih bakal kita bahas. Nah ini profilingnya aja udah hafal ya. Tapi kita semak balik lagi ke masa lalunya. Jadi mulai 93 94. jadi kita juga pengen tahu nih gimana sampai Mang Buk itu istilahnya kalau jadi ikonik ya sekarang punk gitu kan, ikonik punk gitu kan, itu apalagi memang nge-brandingnya juga sebagai seorang punk gitu kan. Terus tadi dengar cerita tiba-tiba dari Guns N' Roses gitu kan. Gimana ceritanya nih ternyata bisa nyambung ke scene punk, genre punk. Jadi zaman dulu tuh emang lagi rame lah genre-genre Guns N' Roses, Rolling Stone kan emang di lingkungan teh teman-temannya om saya tuh sering bawain lagu-lagu itu kalau biasa anak gang lah gitaran di gang ngenahin oke lagunya kayak doktrin lah si Gana pada zaman itu teh.
tiba-tiba pengen ngeband, diajakin, ya udah ngeband, nyobain bawain lagu-lagu Guns N' Roses. Nah, beranjak beranjak kelas 1 SMA, mulailah muncul nonton Green Day, Rancid, Nirvana kayak gitu kan. Pas nonton Rancid ngenaheun terus lebih gampang sih gana geus dari situlah mulailah menjadi punk. Gitu aja deh awal. Itu masih di Banjaran juga tetap. Masih di Banjaran tetap. Zaman-zaman SMA masih di Banjaran. Di Banjaran. Tapi namanya belum buuk merenya zaman eta mah. Justru di SMP jemput buku tapi Oh. embung teh hoream teh geuningan geuleuh. Naon sih ngerebut buku geuleuh. Kunaon sebabnya nyebut? Nah, hinaan eta teh sebenarnya. Nah, anu ada. Dihina eta teh sebenarnya. iya. Jadi disepet lah. Jadi istilahnya kan pada zaman itu teh pemain band teh emang garondrong ya tahun 80-an mah. Pemain band teh anjir geus gondrong gitu geus emang bener we kecil lah pemain band celana soek gondrong. Nah, sementara orang teh bukna pondok gitu, bukna biasa we gitu udah bedak sekolah teh disepetan teh. Manya pemain band bukna gitu buk gitu. Terus nyeleneh seperti garis-garis teh. Karena kan dimohak seeutik. Dihinaan eta teh ku lanceukna batur urang teh si eta teh geus pemain band geus edan zaman eta teh geus gondrong gitu. Ngahina awalna mah mung ngalieu asal mah SMP teh sebut bukan naon sih ngaharina itu geus dipikir-pikir asa sering nya tarimakeun we geus wae gitu. Dan akhirnya itu jadi terbalik disebut ngaran asli embung urang jadi ngaran asli saha nami? eta jadi mun disebut ngaran asli zaman ayeuna siga zaman bareto orang disebut buuk gitu hoream jadi kebalik gitu posisinya mun ayeuna mah gitu. Jadi itulah sedikit sekelumit sejarah kenapa Mang Buuk mendapat gelar Buuk. Karena berasal dari buuk. Dulu itu kan zaman itu teh belum rame rambut diwarna-warni kan. Orang geus warna hijau gitu kan. Warna pink. Dari sana mungkin beranjak ya. Orang teh pasti pada zaman itu mah melihat rambut yang diwarnain teh melongkeun naon sih? Yang serikeun lah ngehina. Kan sekarang mah udah ya. Oke. Jadi tadi Almo udah sempat istilahnya sekilas bahwa Buuk itu gitaris Tatal Junior, Mawar Berduli dan banyak lah Berduri. Bukan berduli. Dan banyak lagi band-band ya istilahnya Banyak banget. Kayak saya bilang mah bisa dapat gelar gitaris 1000 band lah. Kalau misalnya GB gitu drummer 1000 band. Nah mungkin Buuk itu sekarang adalah gitaris 1000 band gitu kan. Gitaris 1000 Nah, band. kita juga penasaran nih gimana ceritanya dari istilahnya Banjaran gitu kan. Local pride gitu, Mang ya, yang sampai bisa istilahnya menjadi banyak band dan segala macam. Itu awal ceritanya tuh sejarahnya karirnya tuh dimulai dari mana tuh? Jadi pas zaman udah jadi band punk nih, zaman Subchaos dulu punya band punk Subchaos. Itu band pertama punk gitu. Jadi dulu sempat main di Saparua, awal main di Saparua, punk rock party, mata telur setengah matang, teh tahun sabaraha. Main di situ, terus tiba-tiba kenal lah sama anak-anak, sering nongkrong. Terus dipikir-pikir orang kudu pindah ya Mas sigana ti Banjaran mau cicing di Banjaran mau maju-maju gitu kan istilahnya. Bukan merendahkan, ini bukan tergantung orangnya juga. Cuman kan kalau dari jarak kan bolak-balik jauh juga Banjaran ke Bandung misalkan ke saudara sini. Yang geus orang pindah we. Terus pindah oge henteu bebeja kasih mamah teh. Tiba-tiba ini tuh orang kabur tuh tiba da orangnya jenuh. Ini teh mau motor Hondawin anu belalang tempur teh gini. Cabut teh. Barengan ya anak-anak, barengan jadi muter we gitu sambil nyari teman, nyari inspirasi juga lah, nyari kerjaan juga. Nah, pada waktu itu teh emang nganggur tuh boga gawe gitu. Akhirnya kenal. Ya gitu we lah. Jadi tadi apa? Pergaulan Band pertama Subchaos. Oke, dari Subchaos Mawar Berduri. baru Mawar Berduri. Mawar Berduri sebenarnya itu teh band Sikuse udah ada si Mawar Berduri teh. Udah lama juga cuman dia nggak punya gitaris. Terus teh ngajakan awalnya bantuan lah sekali main. Yang saya bantuan. Tradisional Jadi terus ngeluarin album. Di si Mawar Berduri sampai berapa album? 3 Sampai 3 album. dari 3 album sampai yang terakhir pokoknya 2015. Dari Mawar Berduri kemudian ke pas lagi masih Mawar Berduri juga
ngebantuin Turtle, diajakin Turtle 2008 tahun 2008 diajakin Turtle tur Jawa Bali Lombok, terus 2009-nya tur pertama tur Asia sama Turtle diajakin sampai sekarang. Nah, jadi memang udah personil tetap lah ya sekarang yeah. di si Turtle Junior. Yeah. Nah, cuman setelah anggap tadi band pertama Mawa Berduri, Turtle Junior, terus bikin proyekan lagi, terus bikin proyekan lagi gitu. Proyekannya ada Books and the apa? Pokoknya Book President and the Bangsat itu tuh project iseng sebenarnya. Jadi teman-teman di Bali sesama pecinta Rancid awalnya tuh ngajakan gitu, ayo ngejam lah, jamming di Twice Bar bawain lagu Rancid, ya ayo go. Keseringan ngejaminnya gitu, seringan jadi band gitu. terus ada lagi yang sama Hari Generasi. Hari Generasi itu awalnya juga mereka udah ada. Hari Generasi itu 2010 mereka ngebentuk, cuman ya gitulah, jarang, paling baru punya satu album, satu EP, udah mainnya ya gitulah. Kadang main kadang enggak. Sering featuring, awalnya sering featuring terus tapi nggak main yang enggak kan? enggak. Main enggak main yang enggak. Terus featuring, iseng featuring, bawain lagu Rancid, emang mereka juga suka Rancid, featuring, iseng, terus tiba-tiba keseringan, geus we featuringnya nyanyi lagu sorangan, ya geus we bikin lagu yang poster single itu jebret, rame, terus teh ditarik jadi personil, terus namanya berubah jadi Aya Ngaran Urangan. Asalnya Hari Generasi Wungkul itu teh, tiluan personilnya. Aku urang asup jadi Hari Generasi and Book dari sentuh teh geus kudu make ngaran urang, eta we geus teruskeun kana eta. Embung ah make ieu we barudak mah geus terserah. Ya, soalnya udah jadi branding berarti kan orang-orang udah tahu yang urang eta mah. Yang geus. Jadi kan kalau dilihat dari perjalanan gitu ya, seorang Buuk gitu kan, yang istilahnya dari Banjaran kemudian ke Bandung, banyak band dan segala macam, dan bahkan ke Bali, istilahnya ke Bali jadi ikonik dan segala macam itu kan. Nah itu mungkin bisa jadi satu ikonik, jadi icon. Jadi icon, jadi sesuatu yang buat pelajaran buat teman-teman di rumah nih, bahwa memang untuk berkarir itu memang harus butuh proses pertemanan dan segala macam. Dihina aku batur, diomongkeun batur, wah eta mah geus nya keluar masuk nah bebas ya. Karena saya tahu sendiri gitu lah, seorang Buk itu kan orangnya juga nanti bisa cicing ya, nggak bisa diem ya, harus sesuatu yang baru aja. Padahal di Turtle-nya sudah istilahnya kalau bisa disebut mah udah band gede gitu kan, tapi pingin terus bikin karya lagi. Nah pertanyaannya itu bagaimana cara bagi waktunya? Pusing nggak nih dengan banyak band seperti itu? Kalau dibilang pusing mah ada, tapi dibawa enjoy mah aman sih sebenarnya. masih bisa terkondisikan gitu. Ya karena mungkin masing-masing punya ciri khas sebenarnya. Iya, masing-masing kan punya karakter. Si Turtle karakternya seperti ini, Hari Generasi seperti ini. Terus ada bikin lagi Perry Boys juga gitu. Kita dulu sempat ya sama Fisik ya. Bantuin ya. Iya. Malah di luar Fisik pun saya sempat. Iya, zaman mobil derek ya. Iya, tuh mobil derek juga pernah. Jadi memang intinya gini sih, kalau dari saya kan saya aja punya satu band aja terberes-beres itu album gitu kan. Nah ini seorang Buuk gitu kan, bagaimana memprioritaskan untuk bikin berkarya dan segala macam, itu pengaturan waktu secara istilahnya untuk membuat satu materi harus berbeda dengan yang lain. Karena niat dan emang hobi sebenarnya, jadinya sesuai tadi pikiran gitu, penting mah dijalankan we. Eta sih. Itu nama siga bahasa eta si Manggaya sempat ngobrolan nyen solo, nyen gitar akhirnya mah jadi ngejammingnya. Tahun kemarin jamming virtual. Da urang meresep gitu, dek ngagitaran lagu naon ge hayu we gitu, amun urang resep mah go gitu. Terlalu Bali lah langsung nyieunkeun tamang ieu gitar anjing saya di gitar resep gitu. Jadi siga kitu mang gerak cepat lah. Betul. Harus gerak cepat gitu, karena amun dikeke poho geus we. Mood mau jadi, mau jadi lagi kan, berarti ke mood. Betul. Jadi lolobana mun nyeun lagu ge siga lagu Turtle atau misalkan Hari Generasi atau Perry Boy, selalu pagi-pagi bangun tidur inspirasi teh enakeun ceus keur ngopi gitu, cuk aya ngalewat teh buru-buru cokot rekam gitaran keur ke barudak tah. Apalagi sekarang udah ada yang ngurusnya. Iya. Maksudnya lebih enjoy gitu. Nggak gedeng heula gitu kan. Itu enggak gitar. Di slide lah.
sekarang berbicara ini mah, berbicara prioritas. Mang Bu kan ada band A, B, C, D dan segala macam. Nah ini kalau misalnya terjadi ada tawaran manggung secara berbarengan, itu yang diprioritaskan yang mana? Terus bagaimana cara mengatur prioritas itu? Pernah. Dulu zaman si Turtle sama Mawar Duri masih aktif lah, masih sering-sering manggung. Nah. Kalau misalkan masih di Bandung bisa dijadwalkan, misalkan si Turtle main di mana, si Mawar Duri main di mana, asal jamna ulah bentrok we. Gitu we ngaturna. Jadi main lah misalkan si Turtle main. Terus Turtle lompat ke Mawar Duri atau Mawar Duri dulu yang main, baru pindah. Dulu tuh sempet main kabeh malahan zaman Hellprint. Tapi beda panggung deh gini. Pas zaman Hellprint 5 panggung, Mawar Duri main, Turtle main, Insulin Koma main, 13 main, terus teh namanya jadi teh band aduh poho. Berarti seberapa? 7 band? Dulu teh 9 band. 9 band dalam Main kabeh, satu acara. Damn. Jadi orang anu main nu jam jadwalnya udah tisuk-isuk nggak di dinya standby. Jadwalnya beda-beda. Tapi kieu meureun. Iya. Lumayan lah. Papandan. Lumayan. Terus sempet pernah malam minggu si Mawar Berduri main di Bali di Udayana di kampus, acara kampus. Malam minggu sampai jam 12 beres main jam 12. Minggu sorena geus main deui di Hellprint. Kabeh band eta opatarana main pas 4 band eta main. Jadi isuk-isuk balik di Bali langsung ke Hellprint main deui. Kejar tayang. Nah, yang di rumah tuh bisa dibayangin ya. Nah ini kenapa Gaya nanya kayak gini, karena dia lagi bikin proyekan 5 grup lagi nih. Bener, ada grinding punk, terus aya naon di? Dangdut koplo. Black metal ya. Ya mungkin sebagai bayangan aja ya, masalah prioritas sebetulnya balik lagi ke momentum, asal bisa mengatur waktu kayak tadi. Misalnya ya tawaran main jam sakieu, si ieu main di dia karena udah duluan di link, anu itu jam sakieu, ya gitu bisa kan. diatur. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti Dance Amplitude mau rilis lagi itu gampang. Ya, jadi kalau saya kenapa sedikit istilahnya pingin Buuk bercerita, karena saya menyaksikan sendiri gitu kan. Menyaksikan itu dalam artian isi Buuk gitu kan, nggak ada capeknya gitu, nggak ada ininya. Jadi memang dalam satu kali istilahnya acara bisa 9 band langsung main. Kebayang nggak itu? Kayaknya itu harus bisa masuk ke rekor muri. Baik secara jiwa dan raga harus siap itu. Jiwa dan raga. Iya. Karena capek oge, Bro. Udah lumayan atuh. Itu mungkin tadi di sesi pertama itu sedikit cerita tentang perjalanan karir seorang Buuk, kemudian band apa aja yang udah dia istilahnya gawangi, kemudian ceritanya sampai bisa masuk Turtle Junior, ke punk, ke Mawar Berduri dan segala macam lah. Jadi memang ya mungkin itu juga yang harus istilahnya kita banyak ambil hikmahnya, bahwa segala sesuatu itu di mana ada kemauan, kemudian kita mau kesana kesini, kemudian kita mencoba link, menjalin komunikasi, silaturahmi gitu kan. Ya inilah jadi pasti ada seorang Buuk Frederiksen. Sekarang kita bakal berbicara, tadi kan udah berbicara musik nih ya, udah kita ngobrolin karir dan segala macam. Nah sekarang berbicara tentang masa pandemi. Nah gimana nih kan kalau ya Buuk punya 9 band lah kasarnya ya, tapi kan pandemi mah manggung juga sekarang dikit. Kalau zaman dulu mah wah terus lama. Nah kalau sekarang itu gimana sih mengakalinya atau survive-nya seorang Buuk di masa pandemi ini? Jualan online, jualan kaos band, ini yang dipakai. promo kaos ya band-band luar lah, tapi izin dulu ke si bandnya gitu, jadi nggak sembarang. Copyright minta copyright dulu, terus kemudian dibikin di sini license di Bandung gitu. Terus selain itu dengar-dengar mau buka mau buka belajar bisnis buka barbershop. Jadi barbershopnya tidak khusus buat cewek, tidak khusus buat cowok, jadi cewek juga bisa, cewek cowok, anak kecil juga, tapi bisa buat mewarnai rambut juga gitu. Karena ya lumayan lah buka skill ngawarnaan gitu, nggak sih kembangkan sugan jadinya. Jadi tapi emang nyambung sih, Buuk buka barbershop. Benar. Sebenarnya lebih cocoknya mau buka barbershop kan? Iya. Buuk emang cocoknya barbershop. Cocoknya. Mungkin Buuk
muka candil gitu. Benar-benar cocok kok, Bener, cocok. bener. Ya iseng lah. Tapi belum buka sih, masih renov dulu tempatnya. Tapi rencana mungkin bulan apa? dalam Mulai- dekat-dekat inilah, sebelum maunya rencana teh target sebelum lebaran seminggu tuh udah buka. Gitu. Kalau misalkan keburu, kalau enggak mah ya Itu harus di lebaran mana mungkin. tuh alamatnya? Jalan Pajajaran nomor 105. Nah, jadi teman-teman yang mau cukur, terutama mau diwarnain rambutnya oleh seorang, jadi buuk langsung yang ngewarnain, langsung. Langsung saya kalau yang mau ngewarnain, mau dimohak itu saya langsung, tapi kalau mau dicukur yang model bergaul ada capsernya Nah, nanti. memang ya. ada. Oke. Nanti aja langsung datang. Datang, Namanya jadi- apa? Namanya? Book barber. Bok barber. Jadi kalau misalnya Barber. teman-teman dari arah Bandung nih, cari aja jalan yang ke arah bandara, itu daerah Pajajaran, cari yang Belakang bubur Haji 105. Amir. Nah, Itulah. Gitu. oh jadi istilahnya itu ya yang dilakukan di masa pandemi ini. Dagang kaos, kemudian Kemarin sempat jual beli sepeda BMX juga. Jadi ngebangun sepeda BMX pakai sampai kenyang, tiba-tiba sering posting tiba-tiba ada yang nawar, belilah Bang, mau dijual nggak? Masuk harganya jual gitu. ya, kan kalau merhatiin seorang buuk gitu ya, dalam melakukan segala sesuatu tuh all out mah. Iya, pasti. Jika BMX ya, bagi BMX tuh bener serius, bahkan lebih serius dari seorang atlet BMX sebenarnya. Karena kalau dia tuh kalau udah sesepedahan udah bawa kameramen sendiri. Bahwa itu emang sengaja atau memang itu tuh bagian dari istilahnya branding dan segala macam. Resep begituan gitu, iseng weh. Bawa kameramen ya emang buat profile weh, buat apa? Arsip kehidupan ya. Pendokumentasian. Dokumentasi lah gitu. Resep weh gitu. Eta kameramennya ngaranna apa bukan? Iya, apa ya? Asep ngaranna. Apa teh naon cik kata Asep pempe. Oke, jadi nanti kalau kalian nanti ngeliat tuh di Instagramnya seorang Bu Uks, Instagramnya apa? Bu Frederickson. Bu Frederickson, nanti bisa dilihat lah activity dan X, segala BUX. macamnya. Wah, pokoknya mah udah dia mah terdokumentasikan semuanya, tidak ada yang terlewat. Jadi karena namanya Boni, panggilannya Buuk. Kalau Sony, panggilannya Disuuk nanti. Kurang gitu ya. Kurang. Kurang. Bisa diulangi. Ya, kenapa kita bawa Buuks? Ya, kebetulan sekali bahwa kita sempat bareng juga nih kita sempat manggung bareng sama Buuks. Dan mungkin ini salah satu sampel di mana kawan-kawan di Bandung pun membuka diri. Betul. Dan mereka tidak pernah menutup diri untuk mengeksplor juga. Nah, malah di suatu kesempatan Buuks emang ngulik malah dia nyaranin kumaha dikikeun yang penting mah enak kok. Pas didengerin emang beberapa kali ada beberapa hari aransemen, cuman gripnya masih sama mungkin ya, cuman cara ngocok, cara ngedepnya kayak gimana, ya akhirnya kita memiliki konsep yang cukup lumayan unik di beberapa tempat. Nah, ini kita nanyain kenapa Uks, apa yang membuat dirimu, apa mungkin dari pernyataan tadi ya, bahwa yang penting saya suka, ya yang penting mah aya gitar nah heula weh gitu. Nah, ini Maksudnya di berangkatnya dari hip hop mana ya. gitu? Jadi misalnya kan kalau ngelihat basic Buuk kan wah pang, dan Rosis pang, nggak ada gitu basic Aya hip. can diceritain. Oh, ada. Jadi Ada. zaman criss cross. Anjir. Orang pakai criss cross eta. Oh. Jadi cepat orang pakai baju dibalikeun celana gitu. Ulina di nasa tapi mas motor roda. Asli. Jadi dari zaman dulu teh seneng dengerin MC Hammer, Criss Cross, Beastie Boy lah kayak gitulah. Sering Oh, dengerin. jadi tetap ya istilahnya influensi pop Ada, tuh ada, gitu ada. kan. masih ada irisan berarti ya. Masih seneng lah, masih ngedenger gitu, dari zaman dulu. Nah, kalau secara ini apa sih yang disenengin denger hip hop tuh apa gitu? bebas kita katanya nyanyi teh ngeunaheun we gitu. Nyorocos gitu. Nyaracos emang kurang resep gitu. Jadi pas zaman-zaman Iwake muncul lagu bebas teh orang teh disebut pisan dia anjing keren euy. Zaman-zaman eta teh. Terus pas pertama lihat iPilsik teh orang teh atoh ieu di Bandung aya juga kieu gitu. Resep we, terus tiba-tiba diajakin jadi main gitarnya orang dengan senang hati dan dengan rasa tanggung jawab, iya main gitar aing kudu alus, ieu mun butut aing
ngerahkeun urang ngerahkeun kena gitu. Makanya pas begitu diajakan gitaran lah bantuan di itu deg-degan kumanya berikut teh latihan teh gini kan. Pertama manggung ganti kan. Diculkeun soundcheck hungkul. Mah ieu teh bae lah ngulik we nya. Da mun resep mah pasti bisa gitu. Mun resep mah diusahakeun pasti bisa we dengan hati itu main lagi. Kumanya yang kikin. Akhirnya ya bisa ditanggapi nuhun pisan. Saya minum oke. Ya, jadi itulah maksudnya kalau ya kita sedikit bercerita karena memang bahwa memang komunitas di Bandung itu mau hip hop mau apapun ya yang penting kan sebenarnya dari kenal ya oke. Iya. Ya, kita kenal bisa membuat sesuatu ya, jadi tetap bisa berkarya itu jadi bukan masalah genre musiknya apa dan segala macam yang penting kita kenal dulu. Iya. Benar nggak? Kenal bikin sesuatu bisa jalan kan sebenarnya. Jadi ada tumbuhnya saling apresiasi. Dari kreasi berapresiasi ya nyambungnya mungkin nanti ada prestasi. Jadi kan tidak ada yang menyangka bahwa seorang Book Frederiksen dulunya adalah suka Chris Cross dan Iwaka. MC Hammer juga. Oke, mungkin ini di sesi kedua kita udahi dulu nih tentang ngobrol-ngobrolnya dengan tadi udah kita ngobrol masalah pandemi, kemudian ada irisannya dengan hip hop. Nah, sekarang nanti kita akan dimasuk di sesi ketiga setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi di sesi ketiga Extemsan masih bersama Bu Frederiksen. Jadi kita tadi udah ngobrol ya tentang Bu Uk itu seneng MC Hammer, Chris Cross. Kebayang nggak? Oh kebayang tuh setelannya hip hop itu Bala sempat pernah ya, SMP lah Sampai celana dibalikin juga Chris Cross. Nah itu jadi kita kalau balik ke masa lalu kita tuh ada misalnya kenangan-kenangan itu ya termasuk Bu gitu dan kita juga ada satu kenangan loh pada zaman dulu sebelum kita ada Mbah Google. Belum ada internet Gulu-gulu. Jadi kita itu kalau nyari pengetahuan nyari apa itu ada yang namanya RPUL atau buku pintar lah Pintar. coba liatin kok Itu RPUL naon? rangkuman pengetahuan umum Lengkap. oh ya lengkap nah Anjir. Bener, Bro. kalau misalnya Ngora. kalau misalnya zaman dulu ngalamin ini sebelum adanya Mbah Google ini buku ini tuh wajib dipegang kita tiap hari baca kemudian harus ngapalkan gitu kan ya itu kadang-kadang di sekolah itu kadang-kadang kita dites gitu kan nah sekarang dengan RPUL ini kita akan ngetes Mang Bu pengetahuannya dengan kita akan nanti random buka kemudian kita baca pertanyaannya coba Mang Bu bisa nggak jawab tuh oh mau tes lah Parode ya tuh. Aduh ngorakin. naon eta pertanyaannya Yuma hese, Bro. dan naon nanti kan kita bisa berbagi pengetahuan kepada teman-teman yang di rumah Yuma hese, Bro. Tentang Pekan Olahraga Nasional, Bro. Anjir. Hese. olahraga nasional teh naon berarti Pon. pon tentang pon tes we Kamari di ieu we nya nu anyar-anyar tahun 2020 di mana, Bro? Kan baru. Salah. Lain. Anjir. Palembang. Salah. Bener. Aceh. Nya gitu 2020 di Aceh. Banda Aceh tahun 2020. Oh, nah urang teh nyawa eta. Tekunaon dasar orangnya lamun ditanya lieu. Mau nyawa urang. Oh, guys, giliran umat. Ayo kontennya teu rame. Materina tentang pon. lebih aneh deh gitu anjir. Naon? Nah, ini mah karena berhubungan dengan keliling Indonesia dan keliling dunia. Nah, Jadi kan, Bu, ya ini seorang Bu ini keliling Indonesia mah udah pasti oke. pernah lah Mana nya. wae sok keliling Indonesia. Pulau Sumatera dari ujung sampai ujung udah. Kalimantan baru sedikit, Sulawesi baru Makassar aja. Jawa sama Bali mah sampai Lombok udah semua. Udah semua. Udah. Jadi dari musik ya, Keluar oke, dari band dari band. bisa keliling Indonesia. Termasuk juga tur dunia juga ya, udah beberapa kali. Ya, Asia lah. Asia ya, Asia. Ada rencana lagi tur ke depannya? Inggris Inggris, tahun depan kalau jadi Inggris. ada undangan ya kan Rebellion Fest. Turtle Junior atau Turtle. Turtle.
Kebetulan dia sama timnya nanti mau berangkat naik sepeda bro. Lelek. Kenapa Ngopi. saya tadi ini tidak disengaja ya, Iya. bertanya tentang keliling Indonesia. Ya. Karena di sini pertanyaannya adalah monumen-monumen yang ada di Indonesia. Di sini ada monumen Puputan, monumen RRI, monumen Tidar, monumen Tugu Bambu Runcing. Coba kita tes aja nih satu. Monumen Tugu Bambu Runcing terletak di mana? Alah, itu di mana ya? Di mana bro? Itu nyaho Aceh itu. Bukan. Monumen Tugu Bambu Runcing terletak di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Oh, Magelang. Magelang ya. Bagiannya itu ciri naon deui lobanya ternyata monumen. Loba bro. Sekarang Muntilan. monumen nilai-nilai 1945 atau monumen Jenderal Sudirman ada di mana? Matu Jakarta. Ini di Wonogiri. Asli ini. Ini. Nah, ini kehebatan RPUL ini. Si kurang nanya si gaya. Duaan ya nanya. Set. Ah. Oke, ini penghargaan atau piagam? Ini dunia sama Indonesia, bro. Hadiah yang diberikan kepada insan film Indonesia yang terbaik, kepada artis, aktor, film, cerita, sutradara terbaik dan lain-lainnya dalam proses pembuatan film. Piala ini biasa disebut piala. Citra. Nah, dalam acara FFI Enak Film apalah. Indonesia, Forum Film Indonesia. festival. Anjing bisa. Kalau orang kayak nanya ya kalau. Citra. Bisa dijawab. Jadi terkenal lagi orang. Generasi rebahan. Ya awalnya lah ya berarti. Nah, ini tentang naon dia? Ya panjang ya. Kira-kira jadi ya. Iya. Jadian ini. Nah. Ya mas tentang laut ya mah. Samudra dan laut terluas. Nah, berapa Samudra Pasifik luasnya berapa kilometer? Enak. Iya mau pertanyaan. Atau sih nanyakan berapa banyak buuk di buuk. Itu tapi kehebatan RPUL itu segala ada. Semuanya ada. Nganu hiji teh wah. Randa wah. Ayo tuh. Namanya ibu liur kieu. Nah, iya lah bahasa daerah banyak. Nah, bahasa daerah. Bahasa daerah Pulau Sumatera, Aceh. Bahasa Gayo. Kopi kayak benar ya? Benar ya? Bener. Benar ya? Gayo. Benar. Nah, bener. Bener. Emang bener Gayo. Aceh bener. Jagoan. Abang lu boga buku. Dasar. Ini terbukti. Saya itu sudah membaca ini tamat gitu kan. Asli. Tinggal yuk. Oke, beres. Kabut banget. Jadi nanti Untuk palingan ya segmen dia. Double kiss atau maca gitu ya. Oh ini bagus ini. jadi untuk edisi selanjutnya nanti di Xdemsan gitu bintang tamu itu kita akan tes dengan RPUL ya nanti kita bisa kita lihat sejauh mana kemampuan mental tentang pengetahuan umum baik nasional ataupun dunia. Nah, mungkin di edisi terakhir ini di segmen terakhir ada harapan-harapan nggak tentang secara bermusik atau tentang pandemi ini atau seperti Atau apa? Ya, achievement. harapan yang paling dinantikan mah semoga pandemi ini cepat berakhir dan bisa manggung lagi lah, bisa tour keliling Indonesia, keliling dunia. Teman-teman band juga ya Epilsik atau siapapun lah yang kena bisa manggung lagi lah bareng-bareng. Kita rindu suasana backstage. Betul. Rindu nyenglet ya. Nah iya, udah lama nggak nyenglet gini. Ya, pokoknya itulah pesannya mah. Itu Semoga cepat berakhir dan bisa main band lagi bareng-bareng satu panggung gitu rame-rame baru tak kumpul. Ah, nyesek.
the best. Mungkin momen. itu juga harapan semua ya, musisi gak hanya di kita di Indonesia atau di Iya. dunia, cuma Iya. pasti jadi harapan yang utama ya, terutama karena kita berkecimpung di dunia musik. Ya. Dan mungkin apa mau untuk terakhir? Untuk terakhir jangan lupa untuk membaca RPUL. Iya, karena RPL bikin Anda pintar. Enggak, tapi sebetulnya mah ya mungkin sesuai dari obrolan kita tadi bahwa apapun sepanjang kita suka, yang kita lakukan itu pasti akan berjalan Akan menghasilkan sesuatu dan ya. menghasilkan sesuatu. Jangan takut untuk melewati proses. Capek mah pasti aya. Ya yang penting mah kan dijalani, diyakini, dan yang intinya mah itulah yang saya bilang, jangan malu untuk berteman. Dan mungkin bukan hanya berteman pun bukan pilih-pilih oke nya, tapi berteman itu lebih melihat banyak yang bisa kita ambil nilai baiknya, dan mungkin nilai buruknya bakal jadi cerminan buat kita nggak boleh kayak gitu. Oke. Tapi kayaknya bau sus ya. Enggak, ada. Saya busung. Busung lah. Malu. Oke, mungkin sekian di acara Ya. X-Demsan yang edisi ketiga ini. Ya. Terima kasih sekali Ya, Bang Book kami sudah sudah datang berkunjung ke sini. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Apa yang Bisa diharapkan survive. tercapai. Amin, amin. Kita Dan bikin- cepat dapat momongan. Amin. Bisa. Kita bakal collab lah next. Oke. Oke, siap. buat yang di rumah sampai jumpa lagi di Ya. acara X-Demsan.